Dari semua negara Asia Tenggara yang akan ikut Piala AFF, saudara-saudara, Vietnam ini terpantau amat sangat serius. Mereka sudah pemusatan latihan 2 minggu dan sekarang terbang ke Korea Selatan. Mereka juga memanggil pemain-pemain naturalisasi dari Brasil, Rafaelson, Henryo, Giovanni Magrao. Sementara Indonesia dan Thailand tampaknya santai-santai aja lah ini ya, iseng-iseng berhadiah. Di sisi lain, Malaysia ini yang bingung dia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, selain Piala Dunia yang sedang bergulir, jangan lupakan pula bahwa Piala AFF itu juga bergulir bulan Juli ini. Sekarang udah Juli saudara-saudara, dan tanggal 27 Juli itu Indonesia akan memulai pertandingan pertama Piala AFF. Indonesia satu grup dengan Kamboja, satu grup dengan Timor Leste, satu grup dengan Singapura, satu grup dengan Vietnam. Dan ini tampaknya ini benar-benar membuat Vietnam serius menghadapi Indonesia. Indonesia sendiri sih masih adem ayem aja, pemainnya belum diumumkan. Tetapi yang jelas pemainnya bukan pemain yang kemarin tampil di FIFA Matchday melawan apa itu kemarin itu, Mozambik ya. Melawan Mozambik itu bukan saudara-saudara, bukan. Yang ini nanti adalah tim yang mayoritas pemain dari liga lokal. Walaupun mayoritas pemain dari liga lokal, tetapi kan tetap saja ada pemain-pemain keturunan yang sudah balik. Sen Patinama, Jordi Amat, Eliano Renders, Tom Hai, Mauro Zylstra, Dion Max, Jens Reven. Kayak begitulah kira-kira tulang punggung Indonesia. Sementara Vietnam ini dia menggelar mulai tanggal 2 hari ini apa dari kemarin ya, itu pokoknya mereka menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. 3 pertandingan uji coba di Korea Selatan menghadapi klub lokal. Klub lokal liga untuk sparring partner dari Liga Korea itu sedang digodok oleh Kim Sang-sik. Karena pelatihnya dari Korea, ya otomatis mereka berlatihnya di Korea. Dan dalam pemusatan latihan kali ini juga ada 4 pemain naturalisasi yang mereka bawa. Tiga pemain naturalisasi, 1 pemain keturunan baru. Patrick Legian itu adalah pemain dari Republik Ceko. Slovakia apa Ceko ya, itu adalah kiper. Sementara 3 lagi adalah pemain dari Brasil. Rafaelson, kalau sudah kenal, Nguyen Quan Son sudah ikut Piala AFF 2 edisi sebelumnya, itu dia kembali dipanggil. Kemudian ada teman dia namanya Henryo alias Do Hwang Hen. Do Hwang Hen adalah nama Vietnam dia. Syarat untuk menjadi warga negara Vietnam harus berganti nama menjadi punya nama Vietnam. Kemudian satu lagi adalah Nguyen Thay Loc. Nguyen Thay Loc itu adalah Giovanni Magrao. 2 penyerang dan 1 attacking midfield diproyeksikan membela Vietnam nanti di Piala AFF melawan Indonesia. Terbang ke Seoul, saudara-saudara. 27 pemain Vietnam terbang ke Seoul, saudara-saudara, untuk pemusatan latihan. Nanti sampai kira-kira tanggal 14, tanggal 15-an baru kembali ke Vietnam. Itu mereka setelah menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Hanoi selama 2 minggu. Jadi ya nanti total sampai Piala AFF ya mereka sebulan pemusatan latihan hanya untuk Piala AFF. Mereka mengorbankan FIFA Matchday edisi kemarin itu, saudara-saudara. Mereka nggak peduli ranking FIFA, ranking poin FIFA, mereka nggak peduli. Mereka mengorbankan FIFA Matchday sebelumnya untuk mengumpulkan pemain di bulan Juli ini, di akhir Juni hingga awal Juli, hingga nanti akhir turnamen itu untuk sekedar menjuarai Piala AFF. Karena target Vietnam ini tinggi sekali, saudara-saudara. Target Vietnam ini tinggi sekali. Mereka ingin juara Piala AFF. Saya nggak tahu mereka ingin juara Piala Asia apa enggak. Atau lolos ke Piala Dunia atau enggak. Tapi yang jelas target mereka adalah juara Piala
AFF, saudara-saudara. Dan untuk menjadi juara Piala AFF ini mereka memanggil pemain-pemain terbaik Vietnam. Semua pemain terbaik Vietnam mereka panggil, termasuk yang saya bilang tadi, 3 pemain naturalisasi dari Brasil, 1 pemain keturunan dari kiper Patrick Legiang dari dari Slovakia. Kemudian sayang sekali si Jasong Pongdong itu dia nggak tahu ya cedera atau apa, nggak dipanggil, nggak dibawa. Selain itu juga ada pemain-pemain senior yang sudah kalian kenal lah, sudah terkenal, sudah dikenal di seputaran Asia Tenggara, mungkin juga sampai ke Asia sudah pada tahu, seperti misalnya siapa itu yang pemain paling kasar itu, Doan Van Hao. Itu pemain paling kasar itu juga dipanggil lagi. Kemudian Do Duiman juga dipanggil lagi. Kemudian Nguyen Quang Hai. Kemudian banyak sekali saudara-saudara pemain utama Vietnam, pemain senior Vietnam yang sudah bermain di sini sejak eranya Park Hang-seo itu dipanggil, sejak eranya Park Hang-seo, sejak eranya Philippe Troussier dipanggil, sekarang di eranya Kim Sang-sik mereka dipanggil. Beberapa juga ada pemain dari U23, saudara-saudara, U23 yang kemarin ikut Piala Asia U23, dan nanti pihak U23-nya Vietnam itu akan ikut Asian Games. Indonesia tidak ikut Asian Games U23-nya karena aturan baru mengatakan bahwa peserta Asian Games hanya negara yang lolos yang tampil di Piala Asia U23. Tapi nggak apa-apa. Yang intinya adalah Vietnam ini benar-benar serius. Mereka tidak main-main untuk tidak menjuarai Piala AFF. Mereka memperlakukan Piala AFF dengan amat sangat serius, termasuk kemarin tempo hari Kim Sang-sik memantau Indonesia waktu melawan Mozambik. Walaupun ya sudah pasti itu dia akan tertipu lah, kena prank lah, karena pemain yang main lawan Mozambik itu kan nanti gak akan main di Piala AFF 2000. Tetapi itu nggak apa-apa, itu memang membuktikan bahwa Vietnam serius sekali menjuarai Piala AFF. Dari semua negara ASEAN yang saya amati, saudara-saudara, dan saya perhatikan, hanya Vietnam satu-satunya negara yang paling serius. Thailand itu juga kayak Indonesia lah. Thailand di AFF ini dia kayak Indonesia, ya iseng-iseng berhadiah lah ikut. Tetapi ya dia nggak bisa maksimal, pemain-pemain yang bintang-bintang juga kemungkinan juga nggak akan main. Jadi mereka juga tarik ulur dengan klub, dengan pemain. Mereka menghubungi pemain, pelatihnya si Hudson itu, mereka menghubungi pemain apakah Anda mau bermain di AFF, kemudian ditanya ke klub apakah diizinkan atau tidak. Kalau nggak diizinkan nggak dipaksa. Ya kayak di Indonesia mirip. Thailand itu kayak di Indonesia itu mirip ya, antara serius dan nggak serius. Iseng-iseng berhadiah kira-kira seperti itu. Nah, Singapura juga sama. Malaysia apalagi. Bahkan Malaysia sampai sekarang kita nggak tahu pelatihnya siapa. Tim yang akan bermain di Piala AFF itu siapa. Karena ini sudah beberapa, kurang dari 2 minggu lah. Ini kan sudah bulan Juli, saudara-saudara. 2 minggu lagi itu sudah ada Piala AFF. Dan Malaysia belum jelas apakah pelatihnya siapa. Setelah Peter Slamovski kemarin pergi kan melatih Salford City di Inggris. Dan asistennya, kemudian pelatih U23 Nafuzi Zain juga tidak lagi dipekerjakan. Jadi ini nggak jelas Malaysia ini pelatihnya siapa. Apakah Tan Cheng Ho, kemarin muncul rumor soal Tan Cheng Ho, tapi saya nggak tahu kepastiannya seperti apa. Ini Malaysia juga belum jelas. Kemudian Filipina juga sama. Filipina juga mereka tidak akan pemain seperti Rafael Obermeier itu sudah dipastikan nggak akan bisa main karena nggak akan mendapatkan izin dari klubnya di Bundesliga sana, itu nggak akan bisa main. Kemudian mana lagi ya? Ya mayoritas memang negara-negara papan atas di Asia Tenggara ini tidak terlalu berminat, tidak terlalu serius. Preparationnya ya, persiapannya ya biasa-biasa aja, sewajar-wajarnya saja. Banyak Vietnam yang saya amati benar-benar sangat serius, sangat berambisi untuk menjadi juara Piala AFF. Saya nggak tahu apa motivasi mereka
Saya nggak tahu apa yang terjadi di negara Vietnam sana, kenapa mereka sangat serius dengan Piala AFF sampai harus menjalani pemusatan latihan ke Korea Selatan, sebelumnya 2 minggu di Hanoi. Jadi total sebulan mereka pemusatan latihan hanya untuk sebuah turnamen yang diberi label oleh netizen di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand sebagai Piala Kaleng. Piala Ciki. Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya selain ya hanya cari keringat sajalah. Cari keringat dan cari duit, itu ada duitnya. Tetapi secara substansial ya ini piala ya AFF ya biasa-biasa aja lah, karena ranking FIFA-nya juga bukan di kalender resmi FIFA. Kemudian kalaupun menang juga poin FIFA-nya nggak banyak. Kemudian kalau juara AFF juga belum tentu juga lolos ke Piala Dunia. Belum tentu juga bisa menjadi juara Piala Asia. Jadi ya Vietnam lah ini yang serius sekali. Bagaimana dengan Indonesia, saudara-saudara? Untuk Indonesia, saudara-saudara, John Hedman itu sebenarnya juga sudah mengatakan sejak jauh-jauh hari bahwa dia tidak memprioritaskan Piala AFF, tetapi tetap akan maksimal di situ. Kalau bisa juara ya dia akan kejar juara, kalau enggak juga bukan di situ target utama dia. Dan dia sejak awal juga sudah mengatakan bahwa pemain-pemain diaspora, pemain-pemain abroad yang ada di Eropa itu nggak akan bisa main karena mereka terikat kontrak dengan klub yang hanya mengizinkan pemain pergi dalam kalender FIFA. Itu sudah sejak awal sudah ditegaskan itu. Maka dia membentuk 2 tim. Nah, jadi kemungkinan besar ini tim-tim dari Liga Indonesia. Saya nggak tahu apakah Rizky Ridho juga akan ikut main, David Beckham ikut main atau bagaimana, kurang paham saya, tetapi yang jelas dia dari pemain liga lokal yang pada FIFA Matchday kemarin itu nggak ikut main. Kan ada banyak itu, saudara-saudara. Itu jadi kemungkinan pemain-pemain dari situ. Nah, hanya saja masalahnya ini kan PSSI itu kan kayaknya reseh banget lah. Reseh banget, dia kayak trofi hunter. Pemburu trofi. Apapun semua dicarikan trofi, dibikin target harus juara, harus dapat trofi. Inilah yang agak reseh ini PSSI ini. Dia menargetkan juara Piala AFF, kemudian setelah itu juara FIFA ASEAN Cup. Itulah reseh lah ya, karena mereka memang butuh piala. Jadi piala itu ya saudara-saudara, piala trofi itu sebenarnya bukan tidak dibutuhkan oleh pemain, tapi dibutuhkan oleh pengurus supaya mereka bisa pencitraan, pengurus dan juga pemerintah. Kementerian apa yang terkait lah, olahraga, kemudian mungkin presiden. Pak Presiden itu mungkin dia butuh piala. Jadi ini agak-agak menurut saya agak diganggu dengan masalah-masalah AFF seperti ini, walaupun sebenarnya nggak usah terlalu dikasih beban lah. Saya sudah berkali-kali mengatakan gak usah dikasih beban. Kalau bisa juara AFF, alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak masalah. Gak usah terlalu di blow up, gak usah terlalu di glorifikasi, gak usah terlalu diungkit-ungkit, dibesar-besarkan seolah-olah kalau juara Piala AFF itu Anda akan setara dengan Argentina, setara dengan Brasil, setara dengan Jerman, Inggris, apalagi lah itu Prancis kayak begitu. Jangan karena target utama ini tim seperti pelatih seperti John Hedman ini sayang sekali kalau hanya diberi beban target cuma level ASEAN. Dia harus bisa sukses di Piala Asia lah. 2027 nanti di bulan Januari, bulan Februari masih ada 6 bulan. Kemudian nanti setelah itu kualifikasi Piala Dunia 2030 itu. Jadi nanti kalau dia gagal tidak juara Piala AFF, ya jangan didesak mundur Pak PSSI. Jangan. Kasih waktu dia sampai Piala Asia, sampai kualifikasi Piala Dunia. Si juara bagaimana? Ya kalau melihat keseriusan Vietnam ya tentu saja kita harus memberikan apresiasi kepada Vietnam dengan memberikan mereka kehormatan sebagai unggulan utama lah. Itu aja. Kasihan kan mereka sudah capek-capek mempersiapkan diri, tenaga dan pikiran dikeluarkan sampai harus memata-matai pertandingan Indonesia kalau nanti gak juara kan. Tapi kan kita juga nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Kita belum melihat timnya Thailand seperti apa. Kita juga belum melihat
tim final, tim utama Indonesia yang di AFF ini seperti apa. Tetapi prediksi saya tim seperti Vietnam, Thailand, Indonesia itu akan tetap menjadi ya di semifinal lah. Ini 3 tim ini akan ke semifinal. Salah satu lagi ya kita nggak tahu apakah Malaysia, apakah Filipina, ataukah Kamboja. Ya kalau Kamboja berarti Vietnam atau Indonesia atau Singapura. Kalau Singapura ya berarti Indonesia atau Vietnam harus tersingkir. Itulah. Jadi setidaknya 3 negara ini, Indonesia, Vietnam, dan Thailand itu punya peluang untuk menjuarai Piala AFF. Ya, bagi Indonesia tentu saja saya tidak akan bosan mengatakan itu. Anggap saja ini sebagai iseng-iseng berhadiah. Kalau juara, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Kalau tidak, nggak masalah. Nggak masalah. Jangan Yang saya khawatirkan itu nanti kayak kasusnya Sintayong itu loh. Sintayong diberi kebebasan untuk memilih pemain AFF. Kemudian Sintayong memutuskan untuk memanggil pemain-pemain U20. Kemudian setelah gagal, Sintayong didesak-desak orang-orang di dalam PSSI, pengurus mengungkit-ungkit, itu di kontraknya ada kok kewajiban juara Piala AFF. Ini harusnya juara. Ini dan macam-macam intrik politik, manuver. Akibatnya ya seperti yang saudara-saudara ketahui sendiri, sejarahnya seperti itu. Jadi ini biarkan saja berproses, biarkan John Herdman mencari pemain-pemain lokal, pemain-pemain dari Liga Indonesia ya, bukan pemain lokal, maksudnya pemain Liga Indonesia, baik diaspora maupun pemain Indonesia. Ya kayak Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, saya rasa cukuplah main di Piala AFF, ditambah siapa itu, Jordi Amat, Shane Patinama, Eliano Reinders, Tom Hai, masih ada Mauro Zylstra, masih ada siapa lagi, Dion Mark, kemudian masih ada John Schreven. Kayak begitu aja, nggak apa-apa. Fajar Fatur Rahman, Brian Fatari, Hernando, Cahya Supriyadi, Nadeo, kayak begitu aja. Biarkan pemain Ramadan Sananta, kayak begitu. Jadi pemain-pemain inilah yang menurut saya nanti akan bermain membela Indonesia di Piala AFF. Dan kita kasih kesempatan tim Indonesia B untuk mengambil peran tim utama khusus di level Asia Tenggara yang hanya Piala Kaleng. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, semuanya. Hari ini kita bicara soal Piala AFF yang sebentar lagi akan bergulir mulai akhir bulan ini, 26, 25, 26, 27 kalau nggak salah, itu akan memulai Indonesia sendiri pertandingan pertama tanggal 27 Juli 2026 Piala AFF. Dan sampai sejauh ini mayoritas negara di Asia Tenggara pesertanya, termasuk tim-tim yang besar Indonesia, Thailand itu masih adem ayem saja, termasuk Singapura, termasuk Filipina, bahkan Malaysia ini kebingungan karena dia nggak punya pelatih. Sementara Vietnam ini serius sekali, mereka menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan, mereka memanggil pemain-pemain naturalisasi, pemain Rafael Son, Hendrio, Giovanni Magrao ya namanya. Kemudian Patrick Legend, pemain-pemain naturalisasi. Patrick Legend adalah pemain keturunan dari kiper dari Slovakia apa Ceko ya, pokoknya disitulah saudara. Ini Vietnam serius sekali, sementara negara-negara lain masih biasa-biasa. Dan Vietnam ini berambisi sekali untuk menjuarai Piala AFF. Vietnam ini nanti akan tergabung dengan Indonesia, dan pertandingannya semula rencananya akan digelar di Pakansari di Cibinong, tetapi dengar-dengar mau dipindah ke Gelora Bung Karno. Ya nggak usah lah sebenarnya, biarin aja main di Pakansari. Biar nanti Bung Karno buat FIFA Matchday yang kelas A gitu loh. Nggak usah nyari cuan lagi nih. Nggak tahu ya, PSSI otaknya cuma duit.
terus. Nah, kalau di GBK penontonnya bisa banyak, kalau di Pakansari penontonnya sedikit, jadi semuanya diduitin. Heran saya. Tapi ya sudah, itu Vietnam begitu, dan Vietnam akan menjadi lawan itu. Sementara Indonesia kemungkinan besar akan menurunkan pemain-pemain dari liga lokal. Walaupun ada dari liga lokal juga ada pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi yang sudah pulang ke Indonesia bermain di Liga Indonesia. Tapi saya rasa ini persaingan akan ketat, akan menarik. Ya, anggap aja kalau Indonesia ya prinsipnya iseng-iseng berhadiah. Kalau juara alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Kalau tidak juga nggak masalah, karena target utama ada di Piala Asia 2027 dan Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia 2030. Itu saja, nggak usah dipolitisasi, nggak usah diglorifikasi seolah-olah Piala AFF itu penting. Penting itu ya buat PSSI sama pemerintah saja, supaya mereka bisa pamer pencitraan seolah-olah mereka bekerja. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.